dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Insya Allah 1 Ramadan itu jatuh pada hari Senin Pahing, tanggalnya tanggal 11 Maret 2024. Jadi Senin depan ini, yaitu Senin Pahing tanggal 11 Maret 2024 kita sudah memulai ibadah puasa. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemungkinan besar itu terjadi perbedaan. Jadi kita puasa lebih awal. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan hisab. Kalau memakai hisab berarti tidak menggunakan ru'yatul hilal. Hisab itu apa? Menghitung posisi bulan secara faktual sebagaimana yang ada di langit. Hisabnya itu di Muhammadiyah disebut hisab hakiki, bukan hisab urfi. Ada hisab hakiki, ada hisab apa? Urfi. Kalau hisab urfi itu sebagaimana yang dipakai di Keraton Yogyakarta, atau juga ada aliran Aboge. Penanggalannya berdasarkan hisab, tetapi usia bulan 30, nanti berikutnya 29, berikutnya 30, berikutnya 29. Tapi karena hisab Muhammadiyah itu hakiki, hisab hakiki itu perhitungannya sesuai dengan posisi bulan yang ada di langit, sehingga usia bulan itu terkadang berapa Pak? 30, terkadang 29, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi. Jadi hisabnya Muhammadiyah disebut hisab hakiki. Artinya kalau hakiki itu perhitungannya sesuai dengan posisi bulan atau hilal yang berada di langit. Kriterianya itu wujudul hilal. Wujudul hilal itu yang penting hilal itu sudah wujud. Ini penting Pak Bu. Yang penting apa? Hilal itu sudah wujud, meskipun ketinggian hilal itu kurang dari 1 derajat. Kurang dari apa? 1 derajat, sehingga potensi imkanur ru'yah atau enggak, potensi ada tim hisab dan ru'yah atau tim ru'yah kemenak melihat atau enggak? Tidak harus hilal itu apa bisa diru'yah dengan kasat mata. Yang penting dalam perhitungan Muhammadiyah hisab itu sudah wujud, sudah apa? Wujud. Itu yang disebut dengan wujudul hilal. Bisa dipahami ya? Wujudul hilal dalam pandangan Muhammadiyah itu syaratnya 3 Pak. Syaratnya 3, ini saya jelaskan cepat. Yang pertama, sudah terjadi ijtima. Sudah apa terjadi? Ijtima. Ijtima itu konjungsi. Maksudnya apa? Bulan dan matahari itu berada dalam satu garis. Karena tiap menjelang bulan yang baru Pak, matahari dan bulan itu terjadi apa? Ijtima atau konjungsi, berada dalam satu garis. Berarti yang pertama harus sudah terjadi apa? Ijtima. Ini jenengan ingat-ingat ya. Yang kedua, ijtimanya itu qoblal ghurub. Qoblal ghurub itu apa? Sebelum matahari terbenam. Kalau ijtimanya ba'dal ghurub, berarti tidak bisa besok ditetapkan tanggal 1 dari bulan yang baru. Berarti syarat kedua apa? Ijtimanya terjadi qoblal ghurub. Yang ketiga,
ketika matahari terbenam, ketika apa? Ketika matahari terbenam, posisi bulan wujud di atas ufuk, Pak. Maksudnya gimana? Kalau jenengan di tepi pantai, waktu sore-sore, Pak, mengamati matahari terbenam, matahari itu kan kayaknya masuk ke dalam laut, toh. Nah, hilalnya ketika matahari sudah masuk ke dalam laut, itu dia wujud. Sehingga kalau hilalnya wujud, itu berarti sudah wujudul hilal. Sama ahli hisab dihitung ini ketinggiannya berapa gitu. Ketinggiannya apa? Berapa? Kalau gak ada 1 derajat, tidak mungkin imkanu ru'yah, tidak mungkin hilal kelihatan, minimal terlihat. Kalau berdasarkan keputusan Mabims kemarin, Pak, itu mensyaratkan berapa, Pak? 3 derajat. Bisa dipahami ya? Gambaran secara umum hisab hakiki wujudul hilal. Kita coba lihat, Pak, di maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah Ramadan 1445, Pak. Di sana dinyatakan ijtima' jelang Ramadan itu terjadi hari Ahad Legi, Pak. Puasanya kan Senin Pahing, berarti sebelumnya apa, Pak? Ngat Legi, ya gitu. Tanggalnya, Pak, tanggal 10 Maret 2024, pukulnya pukul 16 lebih 7 menit 42 detik, berarti jam 4 sore. Jam 4 apa? Sore. Sudah memenuhi kriteria wujudul hilal atau belum, Pak? Berarti di sini terjadi ijtima'. Terjadi apa? Ijtima' hari apa? Ahad Legi. Berarti sudah ijtima' atau belum? Sudah. Pukul berapa? Pukul 4 sore. Berarti ijtima'nya qoblal ghurub atau ba'dal ghurub, Pak? Qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Soalnya matahari terbenam itu jam berapa, Pak? Jam 5 sekian lah itu, mau jam 6 sekarang ya. Kalau jam 4 berarti ya qoblal ghurub. Terpenuhi syarat atau enggak? Terpenuhi syarat, Pak. Dan sebagian ulama, Pak, menyatakan kalau ijtima' itu di seluruh penjuru dunia itu harus terjadi setelah zawal. Zawal itu apa? Masuknya waktu zuhur. Kita lihat, Pak, apakah hisab Muhammadiyah ini kalau kita bawa ke Saudi yang dianggap sebagai poros dunia, Pak, itu ba'da zawal atau enggak? Indonesia sama Saudi itu berapa jam terpautnya? 4 jam. Jadi dari jam 4 mundur ke belakang, Pak, jam berapa? Ya, 12. Kalau 12 kira-kira sudah mancing waktu zuhur atau belum? Sudah terpenuhi, berarti terpenuhi gitu. Ya. Ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas itu sudah wujud, Pak. Di sini hasil hisab Muhammadiyah plus 00 derajat 50 lebih 56 menit 28 detik. Berarti hilal sudah wujud atau belum, Pak? Jawab. Sudah wujud atau belum? Sudah. Ada 1 derajat? Ada 1 derajat? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa kok Muhammadiyah menetapkan Seninnya, Pak? Senin Pahingnya 1 Ramadan? Karena hisabnya Muhammadiyah yang penting posisi hilal sudah wujud, nggak peduli bisa dilihat atau tidak. Sehingga ini sering terjadi, Pak. Muhammadiyah bilang wujudul hilal, tim ru'yah Kemenak tidak ada yang melihat. Karena untuk dilihat itu kalau Mabims 3 derajat, Pak, itu. Sehingga kesimpulan Muhammadiyah, karena sudah terpenuhi wujudul hilal, Pak, 1 Ramadan jatuh pada hari Senin Pahing
tanggalnya 11 Maret 2024. Jadi jenengan insya Allah Ahad malam Seninnya Pak sudah mulai terawih. Kemudian Seninnya jenengan puasa duluan. Kemungkinan masyarakat, karena tadi hisabnya nggak ada 1 derajat, tidak ada yang melihat hilal, sehingga pemerintah melakukan istiqmal, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sehingga jenengan puasa lebih dulu. Lebih apa? Lebih dulu gitu. Itu ya. Itu tentang hisab Muhammadiyah. Dan untuk Ramadan tahun ini Pak, kita masih pakai hisab. Insya Allah tahun Ramadan ke depan kita sudah pakai kalender global. Jadi Ramadan ke depan, sebagaimana hasil Munas Tarji ke-32 kemarin di Pekalongan, Muhammadiyah menerapkan kalender global. Karena umat Islam problemnya Pak, satu-satunya umat yang tidak punya kalender global. Orang Kristen kalau mau Natalan Pak, memperingati hari kelahirannya Yesus Kristus, tanggal berapa Pak? 25 Desember. Pernahkah mereka berselisih hari Pak? Tanggal 25 Desember harinya 2. Pernah atau enggak? Tidak pernah Pak. 17 Agustus pakai kalender Masehi. Pernahkah 17 Agustus terjadi di 2 hari Pak? Sehingga sebagian jenengan upacara, sebagian yang lain belum. Berarti upacara bendera dua kali. Pernah atau enggak Pak? Tidak pernah. Tapi ketika kita bicara puasa, ketika kita bicara Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri itu tanggal berapa Pak? 1 Syawal. Puasa 1 Ramadan. Terus Idul Adha 10 Dzul Hijjah. Semuanya yang berbeda itu Pak, meyakini kalau puasa harus dimulai 1 Ramadan atau enggak? Ya, tapi kenapa kok harinya berbeda Pak? Yang kita mungkin Senin depan ini akan puasa Pak, Senin Pahing kita meyakini itu 1 Ramadan. Sementara di masyarakat belum puasa, Selasanya baru puasa, itu juga meyakini 1 Ramadan. Ini gimana? Sama-sama puasa itu wajib Pak, diyakini kalau memulai puasa 1 Ramadan, tapi harinya kok berbeda. Itu problemnya, kita tidak punya kalender apa Pak? Global. Lah, sehingga Muhammadiyah ke depan menerapkan kalender global Pak. Meskipun itu banyak tantangan ya, tapi paling tidak itu kontribusi Muhammadiyah yang nanti akan dicatat. Itu seputar apa? Pengantar tentang hisab ya. Nanti suatu saat bisa kita kaji lebih dalam lagi.